Hari ini kita akan coba belajar, saudara, untuk mengenal siapa Tuhan kita yang dipanggil ayah atau papa itu. Saya akan mulai dengan kalimat ini. Kalau saudara tidak mengeluarkan konsep agamawi di pikiran saudara, maka saudara tidak akan bisa mengenal dia sebagai papa. Saya ulangi lagi. Kalau saudara tidak bisa membuang konsep agamawi di dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka kita tidak akan kenal dia sebagai papa. Apa sih konsep agamawi itu? Konsep agamawi itu adalah konsep tuntutan dan timbal balik. Saya ulangi lagi. Konsep agamawi adalah konsep tuntutan dan timbal balik. Semua Tuhan di semua agama di dunia itu cuma menuntut. Itu sebabnya semua umat yang beragama pasti suka menuntut orang lain. Maaf, saya cuma cerita. Saya tidak tahu seberapa jauh sering ikuti kasusnya Ariel, Luna Maya, Jotari. Suara saya itu sedih melihat bangsa ini begitu munafiknya. Yang jahat masih lebih banyak, kok nggak diurus. Betul nggak? Siapa yang mengeluarkan undang-undang pornografi? Itu tokoh-tokoh yang mengatakan kami orang beragama. Itulah agama. Selalu menuntut, menyalahkan, maka lahirlah kemunafikan. Dan Tuhan itu selalu minta timbal balik. Saudara tahu timbal balik? Kalau kamu berbuat begini, ya Tuhan berbuat begitu. Nah, papa kita tidak. Hari ini kita akan mengenal. Ya, salah satu contoh saja, salah satu ada banyak. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan di agama apa saja. Bedanya. Baca semua kitab suci agama apa saja. Karena Kristen bukan agama, maka itu beda. Maka Tuhan itu hobinya bawa timbangan. Kenapa punya bawa timbangan? Sebab selalu nimbangin dosa orang. Berat mana? Berat baiknya, berat salahnya. Berat benarnya, berat buruknya. Yang mana? Nah, kalau papa kita tidak, dengar ya. Buat papa di surga, dosa itu adalah dosa. Dia tidak pernah memberi ukuran dosa dengan berat, ringan, ya, kecil, besar. Tidak. Buat papa kita dosa itu dosa. Sekecil apapun kalau kita berdosa, itu tetap dosa. Tapi kalau agama itu ditimbang. Ngerti nggak hukum ini, saudara? Jadi begini. Papa kita melihat dosa. Itu nggak ukurannya, nggak warnanya, nggak jenisnya, nggak bentuknya, nggak besarnya, nggak kecilnya, nggak beratnya, nggak ringannya. Pokoknya dosa, dah gitu saja. Jadi kalau kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, tapi kita ngomongin jeleknya orang, buat papa tetap masuk neraka juga. Betul tidak? Maka itu lihat seluruh Alkitab tidak ada timbangan. Cuma satu di antara dua, kamu bertobat atau tidak, selesai. Nggak pernah diukur. Maka kesimpulannya begini. Kalau berbuat dosa, yang sekalian saja. Jangan tanggung-tanggung. Betul? Buat papa di surga, curi 5 rupiah. Dengan korupsi 50 miliar. Itu sama-sama ke neraka. Buat papa di surga, neraka itu nggak ada yang dangkal, nggak ada yang dalam. Seperti kolam renang. Yang dangkal untuk anak-anak, yang dalam untuk orang dewasa. Lah, neraka itu apinya sama dalamnya semua. Jadi yang tidak berzina tapi suka lihat situs internet porno, dengan yang berzina sama-sama dalam apinya. Yang curi 5 rupiah dengan korupsi 50 miliar sama. Ngerti hukum ini, saudara? Maka itu kalau dosa jangan tanggung-tanggung. Ini istilahnya. Nah, itu sebabnya kita akan mengerti siapa dia. Bukan dalam konsep agama.
Kita buka Roma pasal 9. Mengagumkan sekali firman ini, saudara. Maka itu hari ini kami membuktikan. Saudara ada di sebuah tempat. S pertamanya apa ya? SMS itu apa singkatannya? Sistem. Oh, super. Nah, super maximum security. SMS. Wih, dengar namanya aja merinding. Super. Berarti enggak ada yang lebih daripada itu. Maksimum. Sudah super maksimum lagi. Artinya mau lari lewat bawah tanah pun ketangkap dah, gitu istilahnya. Loh, betul tidak? Super maksimum security. Nama itu merinding. Tapi kami melihat suara orang-orang bebas, saudara. Kami kagum. Hadirat Tuhan luar biasa. Maka itu sungguh, setinggi apa tembok penjara itu, setajam apa pisau-pisau kecil itu, mau dipakai setrum atau tidak, saudara tetap orang bebas. Amen. Maka itu ingat ini, saya akan teruskan dulu. Di sini kita melihat bahwa tempat tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Amen. Tidak bisa, dalam kondisi apapun juga. Saya lihat dulu ayat ini, baru saya lanjutkan. Ayat pasal 9, ayat yang ke 13 mulai. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Nah, aneh bukan? Siapa bisa protes ke surga? Tuhan, kenapa engkau sayang Yakub tapi benci Esau? Ayo, siapa bisa protes? Nggak ada bukan? Loh, iya atau tidak? Ya. Itu hak dia. Ya. Dia mau buang kita, dia mau sayangi kita. Nggak ada satupun orang yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan. Nah, kalau agama tidak. Agama itu mengajarkan, kalau kamu berbuat baik sekian, Tuhan berbuat baik sekian juga. Dengan kata lain, Tuhan bisa disuap. Tapi kalau Tuhan kita tidak, kita akan temukan hukum ini. Maka itu kenapa dia disebut yang maha adil? Karena nggak bisa disuap. Lanjut. Jika demikian, ayat 14. Apakah yang hendak kita katakan? Apakah Tuhan tidak adil? Jawabannya apa? Mustahil. Berarti dia adil. Tapi kita boleh tanya lagi, ya kenapa engkau sayang Yakub tapi benci Esau? Gak bisa jawab. Itu hak dia. Sama seperti begini. Kalau Tuhan mau ciptakan hidung lubangnya ke atas, mau apa? Lo coba jawab. Lo itu urusan dia tidak? Kalau dia iseng, telinga satu taruh di dahi, telinga dua taruh di belakang. Ayo, mau apa? Ngerti nggak hukum ini, saudara? Itu Tuhan kita. Kita tidak bisa mempengaruhi keputusannya karena kebaikan kita. Ini bedanya, kalau agama tidak. Dengan kata lain, tidak ada agama yang adil di dunia. Selalu memihak. Maka itu ketika gereja terjebak dengan agamawi, pasti akan memihak. Begitu kelompok-kelompok, kelompoknya siapa, pihak siapa. Ingat waktu Paulus ngomong kepada orang Korintus, kamu kayak anak-anak. Berkata, aku pihaknya Apolos, aku pihaknya Paulus, aku pihaknya Kefas. Lihat itu. Saudara, maka itu dalam hidup ini, kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu adil, nggak bisa kita suap. Maka kita harus mengerti kebenaran ini. Apakah dia tidak adil ketika dia membenci Esau dan mengasihi Yakub? Nggak bisa bilang tidak adil. Sama seperti kita nggak bisa protes. Kenapa matahari terbit dari timur? Kenapa nggak dari barat? Itu urusan dia. Oke? Ayat yang ke-14. Maaf, 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, lihat itu. Lagi sekali